Gejolak perekonomian global terus berlanjut pasca pandemi COVID-19 merebak akhir tahun 2019 lalu. Konflik geopolitik Rusia dan Ukraina semakin memperparah keadaan dan berdampak kemana-mana. Hingga akhirnya badai pemutusan hubungan kerja pun tak terhindarkan. Dari perusahaan rintisan atau startup hingga raksasa teknologi dunia, ramai-ramai mengumumkan pengurangan karyawan secara massal atas nama efisiensi. Bagi perusahaan rintisan, PHK pegawai terpaksa dilakukan karena kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Mereka bahkan menutup kantor cabang hingga akhirnya ada yang gulung tikar. Jumlahnya pun tak sedikit, bahkan ada yang mencapai ratusan. Sementara raksasa teknologi dunia berdalih terpaksa melakukan PHK lantaran bisnis anjlok dan antisipasi resesi. Tak pelak, hal ini menjadi perhatian publik. Dan berikut rangkumannya untuk Anda. Yang pertama datang dari Meta selaku induk perusahaan Facebook yang kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 10.000 karyawannya. Hal ini akan berlangsung hingga akhir Mei 2023 mendatang. CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan PHK kali ini diumumkan pada akhir April untuk kelompok teknologi dan pada akhir Mei untuk kelompok bisnis. Namun dalam beberapa kasus perubahan ini mungkin membutuhkan waktu hingga akhir tahun. PHK yang dilakukan Meta ini bukan kali pertama. Pada November 2022, Meta juga mengumumkan PHK sekitar 13% dari tenaga kerjanya atau 11.000 karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan. Selain Meta, perusahaan-perusahaan Big Tech lainnya juga telah mengonfirmasi PHK besar-besaran pada awal tahun ini, termasuk Amazon, induk perusahaan Google, Alphabet, dan Microsoft. Badai PHK di industri teknologi ini dilakukan di tengah inflasi yang lebih tinggi, ketakutan resesi dan guncangan permintaan yang diinduksi oleh pandemi COVID-19. Google sendiri telah mengambil keputusan sulit. Raksasa teknologi ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja alias layoff terhadap 12.000 karyawannya pada awal tahun ini. Angka tersebut setara 6% total pegawainya secara global. Dan ini menjadi PHK terbesar sepanjang sejarah 25 tahun keberadaan Google. PHK massal ini memantik polemik di internal Google, salah satunya soal kriteria pegawai yang dipecat. Pasalnya, menurut laporan, sejumlah karyawan yang kena layoff justru memiliki kinerja yang bagus, memiliki peran penting dan sudah senior, termasuk mereka yang baru mendapat promosi. Di tengah polemik internal soal PHK, CEO Google Sundar Pichai pun mengungkap alasan perusahaan harus mengambil keputusan sulit ini. Pichai menegaskan bahwa PHK besar-besaran ini mau tak mau harus ditempuh Google demi menghindari masalah yang lebih besar. Pichai juga mengatakan bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan para pendiri dan dewan perusahaan dalam membuat keputusan PHK 12.000 karyawan tersebut, di mana Google menghadapi berbagai tantangan saat ini. Di antaranya kenaikan suku bunga dan inflasi selama setahun terakhir. Hal itu memukul saham perusahaan teknologi dan memaksa pengiklan mengurangi belanja iklan online. Kenaikan suku bunga dari Federal Reserve telah memberikan dampak buruk pada saham teknologi Amerika Serikat. Kondisi ekonomi makro yang buruk juga memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan pemangkasan besar-besaran tenaga kerjanya. Selain itu, pesaing Google, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Microsoft juga kembali melakukan PHK terhadap 11.000 karyawan dari berbagai divisi pada awal 2023 lalu. Mengutip Reuters, Microsoft memangkas sekitar 5% tenaga kerjanya atau sekitar 11.000 orang. Mulai dari divisi sumber daya hingga teknik, menyusul rekan-rekannya, Amazon juga berencana kembali melakukan PHK sebanyak 9.000 karyawan. Kebijakan ini menyusul pemangkasan 18.000 pegawai perusahaan pada Januari lalu. Perusahaan multinasional teknologi dan e-commerce asal Amerika Serikat kini total telah memecat 27.000 karyawan hanya dalam beberapa bulan terakhir, atau sekitar 9% dari total 3.000 tenaga kerjanya yang tersebar di berbagai negara di dunia. Dalam sebuah memo kepada para stafnya, CEO Amazon Andy Jassy mengatakan, keputusan PHK ini berasal dari analisis prioritas dan ketidakpastian ekonomi yang sedang berlangsung. Gelombang PHK terbaru berfokus pada divisi cloud dan periklanan Amazon yang selama ini menjadi salah satu pundi-pundi keuntungan perusahaan. Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada unit streaming Amazon Twitch setelah gelombang PHK pertama pada November lalu yang berfokus pada perangkat perusahaan, e-commerce, dan divisi sumber daya manusia. Dikutip Reuters,
Amazon akan merampungkan daftar siapa yang akan terkena PHK pada April ini. Menyusul perusahaan teknologi besar lainnya seperti Meta hingga Amazon, raksasa teknologi Apple juga dilaporkan baru saja melakukan pemutusan hubungan kerja pada sejumlah karyawannya. Keputusan ini membuat CEO Tim Cook dan juga perusahaan seakan menjilat ludahnya sendiri. Sebelumnya, CEO Tim Cook sempat meyakinkan jika keputusan pemangkasan jumlah karyawan merupakan pilihan terakhir. Meski saat ditanya apakah Apple punya rencana PHK seperti raksasa teknologi lain, dia menjawab, "You can never say never." Mengutip Reuters, PHK di pabrikan iPhone itu akan berdampak pada tim pengembangan dan pelestarian. Belum ada kepastian berapa jumlah karyawan Apple Inc. yang bakal di PHK. Sumber yang mengetahui rencana PHK tersebut hanya memastikan posisi yang dipangkas kemungkinan sangat kecil. Namun Apple belum memberikan pernyataan resmi terkait isu PHK di internal perusahaannya ini. Kenaikan suku bunga menimbulkan kepanikan penurunan ekonomi. Hal ini turut memicu badai PHK di banyak perusahaan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Dari dalam negeri, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 600 orang karyawan di sejumlah unit bisnis Goto di 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Juru bicara Goto, Kusumo Hadiani, mengatakan keputusan ini merupakan salah satu bagian dari pembaruan strategi untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalisasi kinerja bisnis yang dijalankan Goto saat ini. Hal ini dilakukan setelah perusahaan mengkaji sejumlah hal dalam unit bisnisnya yang bisa dioptimalisasi agar lebih efisien. Mengutip keterangan resmi perusahaan pada Jumat 10 Maret 2023 lalu, setidaknya ada 3 ruang besar yang dilakukan efisiensi. Salah satu penyesuaian tersebut adalah pengkonsolidasian sejumlah bisnis dan tim dalam ekosistem Goto untuk menghadirkan organisasi yang lebih ramping serta lebih siap untuk menanggapi permintaan pasar. Konsolidasi dan sentralisasi yang dilakukan untuk beberapa fungsi penunjang bisnis akan menjadi share resources atau sumber daya bersama yang diharapkan akan mampu untuk menghadirkan layanan berkualitas tinggi di seluruh ekosistem, sekaligus menghindari adanya duplikasi fungsi dalam unit bisnis. Ini merupakan kali kedua Goto melakukan PHK karyawan setelah terakhir pada November 2022 lalu. Saat itu Goto melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan. Perusahaan menyatakan akan berkomitmen untuk memberi dukungan yang komprehensif baik dari sisi finansial, psikologis, dan pendampingan karir selanjutnya. Berdasarkan laporan keuangan Goto per 30 Desember 2022, tercatat sebanyak 10.541 orang karyawan tetap Goto. Masih dari dalam negeri, selama 6 bulan terakhir raksasa e-commerce Shopee sudah 3 kali melakukan PHK di Indonesia. Pertama kali pada September 2022 dengan jumlah terdampak sebanyak 3% dari total 6.000 karyawan. Lalu hanya berselang 2 bulan, Shopee kembali memangkas karyawan pada November 2022. Jumlahnya tidak diketahui pasti. Namun divisi yang terimbas, mayoritas dari sumber daya manusia serta pembelajaran dan pengembangan. Sebelum 2 gelombang PHK tersebut, pemangkasan sudah lebih dulu dilakukan untuk unit pesan antar makanan Shopee Food pada Juni 2022. Terakhir, Shopee mengumumkan PHK lagi pada Kamis 9 Maret 2023 lalu dengan jumlah terdampak yang juga dirahasiakan. Menurut desas-desus, tim yang terkena PHK berasal dari divisi operasional. Alasan efisiensi memang selalu menjadi dalih Shopee tiap kali memutuskan PHK. Bahkan di pekan yang sama, Si Limited sebagai induk usaha Shopee baru saja mengumumkan profit 6,5 triliun rupiah. Belum jelas sampai kapan gelombang PHK di Shopee akan berakhir. Shopee Indonesia memastikan proses PHK ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan pemberitahuan 14 hari kerja sebelum tanggal kerja terakhir. Karyawan yang terdampak juga akan mendapatkan pesangon sesuai ketentuan undang-undang dan tambahan 1 bulan gaji khusus bagi karyawan muslim tetap mendapatkan tunjangan hari raya. Teranyar berita tidak menyenangkan juga datang dari perusahaan startup yang bergerak di bidang e-grocery, Sayurbox melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap karyawannya. Ini dilakukan hanya beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kendati demikian, tidak disebutkan berapa jumlah karyawan yang terdampak pada PHK kali ini. CEO and co-founder Sayurbox, Amanda Susanti, menerangkan meskipun perusahaan tumbuh kuat di segmen business to business, namun pasar segmen business to consumers tidak tumbuh seperti yang diperkirakan selama pandemi.
Untuk itu, Sayurbox telah menggabungkan beberapa gudang B2C, mengonsolidasikan layanan pengiriman instan menjadi pengiriman pada hari yang sama atau same day demi meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan membentuk tim restrukturisasi ke channel penjualan lainnya di dalam organisasi, namun langkah ini membuat Sayurbox terpaksa harus melepas beberapa anggota di tim B2C. Selain itu, Sayurbox juga telah menutup beberapa gudangnya termasuk di Karawaci dan Cibubur. PHK yang diumumkan jelang Lebaran kali ini melanjutkan kebijakan efisiensi perusahaan yang berimbas ke PHK 5% dari pegawai pada Desember lalu. Di tengah kondisi ekonomi yang saat ini masih dalam bayang-bayang kekhawatiran, fenomena badai pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan rintisan masih berpotensi terjadi pada tahun 2023. Mengingat kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, strategi yang matang menjadi salah satu cara perusahaan startup dapat bertahan di tengah badai yang masih belum berlalu.